Ikhwanul muslimina wal muslimat. Di antara isi Al-Quran adalah menceritakan tentang peristiwa para nabi berserta kaumnya dan juga peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha sebagaimana yang dikisahkan pada surat Al-Fil. Bahwa seorang raja yang bernama Abraha sangat murka dan ingin menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan dengki pada kota Makkah yang lali ramai dikunjungi banyak orang yang bertujuan untuk beribadah atau hanya sekedar berziarah ataupun berdagang, sehingga perekonomian di Makkah sangatlah berkembang maju. Dan ketika peristiwa Raja Abraha dan pasukan Gajah Nyaya menyerang kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah tersebut terjadi pada tahun 570 Masehi. Ia bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dari itu tahun tersebut dijuluki dengan nama Tahun Gajah. Di mana saat itu, sebelum Raja Abraha berkeinginan menghancurkan Ka'bah, telah membuat katedral yang megah dan indah dengan waktu yang singkat bernama Al-Qolis yang bertempat di kota Sonaa, Yaman, dengan harapan supaya banyak orang berkunjung dan menjadi pusat tempat ibadah di seluruh Arab untuk menyaingi Ka'bah, namun tetap saja tidak bisa menandinginya dan justru Makkah semakin ramai. Kemudian Raja Abraha yang berdasarkan rasa iri dan dengki dipenuhi kemarahan hendak ingin menghancurkan Ka'bah yang dibantu para pemimpin Abbasiniah beserta bala tentaranya yang berjumlah 60.000 personil. Dan kalau menurut pakar ilmu tafsir yaitu Profesor Quraisy Shihab di dalam bukunya Sirah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa maksud Raja Abraha menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah adalah supaya bisa mengalihkan masyarakat Arab dari Makkah menuju ke Yaman. Tetapi ada juga riwayat lain bahwa Raja Abraha menjadi marah karena mendengar bahwa bangunan gerejanya yang dinamai Al-Qolis tersebut diberaki oleh seorang simpatisan Ka'bah, yaitu seorang pemuda pemberani, dikarenakan merasa tersinggung dan marah karena ada bangunan yang hendak menyaingi Ka'bah. Ikhwanul muslimina wal muslimat. Pada saat Raja Abraha beserta pasukannya berada di Makkah telah banyak merampas harta benda milik penduduk, bahkan onta milik Abdul Muthalib yang berjumlah 400 juga dirampasnya. Lalu Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad yang pertama kali menemukan sumur Zam-Zam sekaligus yang selalu menjaga dan merawat Ka'bah menyatakan kepada Raja Abraha bahwa Ka'bah adalah milik Allah, maka itu adalah urusan Allah dan sepenuhnya dipasrahkan kepada Allah supaya mengurusnya. Akan tetapi tentang unta-unta itu adalah milik saya, maka harus berurusan terhadap saya. Kemudian Abdul Muthalib menyuruh para penduduknya untuk mengungsi ke perbukitan karena tidak akan mungkin mampu melawannya. Dan para penduduk yang mengungsi tersebut berdoa bersama supaya Raja Abraha dikalahkannya. Dan pada saat pasukan Gajah Abraha berada di Wadi Mahasir atau lembah Mahasir, tiba-tiba datang burung yang berbondong-bondong membawa batu panas. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran Jas 30 surat Al-Fil yang terdiri dari 5 ayat, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu bertindak pada pasukan bergajah? Bukankah dia Allah menjadikan tipu muslihat mereka yang hendak menghancurkan Ka'bah hanyalah sia-sia saja, dan dia Allah telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong melempari batu yang berasal dari tanah yang dibakar. Lalu, dia Allah menjadikan mereka seperti daun-dedaunan yang dimakan ulat. Itulah tanda bukti betapa maha kuasanya Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam bagi orang-orang yang hendak lancang terhadap makhluk yang dimuliakannya, dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang berani melanggar aturan-aturan dari hukum syariat Allah. Terima kasih yang telah sudi mengunjungi channel Utuk. Kami mudah-mudahan Allah memberi balasannya di dunia berupa umur dan rizki beserta keluarga yang berkah, dan semoga diberi pahala surganya di akhirat kelak. Dan jangan lupa klik subscribe-nya yang dapat dijadikan sodakoh, karena melakukan kebaikan di dalam kebaikan yang berupa konten kebaikan. Sabda Rasulullah SAW, setiap perbuatan baik adalah sodakoh.